Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Pendengar yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita memasuki atau akan memasuki hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan tentunya jangan sampai sisa waktu pada hari-hari yang mulia ini berlalu begitu saja. Kalau kita mungkin masih belum bisa maksimal di 10 hari pertama, atau mungkin juga masih belum bisa maksimal di 10 hari pertengahan Ramadan, maka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana beliau tidak bersungguh-sungguh seperti itu pada hari-hari yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan bahwasanya Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah. Nabi SAW kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu. Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlah. Nabi SAW juga membangunkan keluarga-keluarganya. Yang demikian ini menunjukkan betapa pentingnya, luar biasanya, mulianya, utamanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apalagi malam-malam, di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang dimana kita ketahui masyarul muslimin, bahwasanya pada malam-malam tersebut terdapat satu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang kata Allah Subhanahu wa taala khairun, ya. Malam yang lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Ya, sekitar 83 tahun. Ini mana umur kita mungkin tidak sampai seperti itu. Kata Nabi SAW, a'mar ummati ma baina sittina wa sab'ina. Umur umat-umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuz dzalik. Sedikit yang lebih daripada itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan karunia-Nya kepada kita. Allah menjadikan malam Lailatul Qadar khairun, lebih baik, bukan setara, khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seorang muslim tentunya tidak ingin, ya, tidak seharusnya, atau dia seorang muslim seharusnya dia tidak ingin melewati malam-malam terbaik tersebut. Maka di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan, ya, pada malam-malam tersebut adalah kita melakukan iktikaf, ya. Kita beriktikaf di masjid-masjid. Sebagaimana iktikaf ini berdiam diri di masjid, fokus beribadah di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini disyariatkan. Nabi SAW biasa beriktikaf pada setiap Ramadan selama 10 hari pada akhir hayat beliau. Beliau melakukan iktikaf selama 20 hari, ya, ketika di akhir hayat beliau. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita tentang syariat iktikaf ini, yang dimana kita berdiam diri, fokus beribadah di bulan Ramadan tersebut.
atau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka apa saja yang harus kita lakukan saat iktikaf? Yang pertama, tentunya iktikaf itu harus di masjid, ya. Tidak boleh di musola atau di masjid rumah, maksudnya di tempat sholat di rumah kita dan seterusnya. Tapi harus kita lakukan di masjid, di dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Ya, berdiam diri, fokus beribadah di dalam masjid. Kemudian wanita juga boleh beriktikaf, ya, selama dia mendapatkan izin dari suaminya, ya, dan atau dari ayahnya, dan tidak melanggar syariat-syariat Islam yang lainnya, bisa menjaga dirinya. Kemudian waktu minimal lamanya iktikaf, ya, iktikaf tidak disyaratkan dengan puasa. Karena Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku dulu pernah bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf semalam di Masjid Haram." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tunaikan nazarmu." Ya, jika beriktikaf pada malam hari tentu tidak puasa. Jadi puasa bukanlah syarat untuk iktikaf. Maka dari hari ini boleh bagi seorang beriktikaf hanya semalam. Ya. Tapi lebih khususnya yang kita bahas adalah iktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Apa saja yang membatalkan iktikaf? Yang membatalkan iktikaf itu kita keluar dari masjid tanpa alasan syar'i. Ya. Kemudian melakukan hubungan suami istri. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam beriktikaf? Ketika kita beriktikaf, kita fokus beribadah. Bukan justru kita ngobrol sana sini atau iktikaf dengan niat untuk cari circle baru atau cari teman ngobrol dan seterusnya, sehingga tidak mendapatkan esensi dari iktikafnya itu sendiri. Ketika kita melakukan iktikaf, kita fokus untuk beribadah, membaca Al-Qur'an, ya, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk, ya, melaksanakan ibadah-ibadah dan mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik serta keistiqomahan kepada kita semua. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.